Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Herunisa dan dua rekan saya yaitu Ismail Saputra dan Ainun Jaria. Kami akan membahas tentang psikologi sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang kehidupannya tidak terlepas dari interaksi dengan orang lain. Setiap tindakan, pemikiran, dan perasaan individu senantiasa dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata maupun dalam bayangan. Kami akan membahas tentang 4 pokok. Yang pertama, konsep-konsep dasar, sikap, konformitas, dan prasangka. Yang kedua, peran lingkungan sosial terhadap perilaku. Yang ketiga, dinamika kelompok dan hubungan antar pribadi. Yang keempat, perubahan sikap dan persuasi. Saya akan membahas pokok pembahasan tentang konsep-konsep dasar, sikap, konformitas, dan prasangka. Perlu diketahui, konsep-konsep dasar dalam psikologi sosial merupakan fondasi untuk memahami bagaimana individu berpikir, merasa, dan bertindak dalam konteks sosial. Konsep-konsep ini menjelaskan bagaimana pengaruh dari orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, membentuk perilaku dari individu. Yang pertama, kita akan membahas tentang sikap. Sikap adalah evaluasi positif atau negatif yang konsisten terhadap suatu objek, orang, peristiwa, atau isu. Sikap juga memiliki arti lain, yaitu respon tertutup yang tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi dapat ditafsirkan dari perilaku seseorang. Sikap ini mencerminkan cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku terhadap sesuatu. Yang kedua, konformitas. Perlu dipahami teman-teman, konformitas adalah kecenderungan seseorang untuk mengubah sikap, keyakinan, dan perilaku agar sesuai dengan norma, ekspektasi, atau tekanan sosial dari kelompok atau orang-orang di sekitarnya. Perubahan ini bisa terjadi karena adanya tekanan sosial yang nyata maupun yang lebih halus dan tidak disadari. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konformitas ini, yaitu salah satunya ketika anggota dengan status lebih rendah cenderung lebih mudah konformitas terhadap anggota yang statusnya lebih tinggi. Yang ketiga, prasangka. Prasangka adalah sikap umumnya negatif yang terbentuk sebelum adanya pembenaran yang memadai atau pengetahuan yang nyata. Prasangka adalah evaluasi yang tidak adil terhadap individu atau kelompok yang didasarkan semata-mata pada keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Ada beberapa prasangka, yaitu kognitif, yaitu keyakinan atau generalisasi yang dilebih-lebihkan mengenai suatu kelompok. Yang kedua, efektif, perasaan, permusuhan, ketakutan, atau ketidaknyamanan terhadap sesuatu. Prasangka muncul akibat persaingan untuk sumber daya yang terbatas, seperti pekerjaan, dan lain-lain. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peran lingkungan sosial terhadap perilaku. Secara sederhana, lingkungan sosial memiliki arti yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dan kelompoknya. Lingkungan tersebut meliputi orang-orang di sekitar kita dan hubungan yang terbentuk di antara mereka, yang secara tidak langsung memengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang. Perilaku seseorang seringkali lebih dipengaruhi oleh lingkungan dari sifat kepribadian seseorang. Interaksi yang sehat dengan lingkungan yang positif akan membentuk perilaku yang baik, sedangkan lingkungan yang negatif dapat mendorong perilaku menyimpang. Oleh karena itu, diperlukan peran lingkungan sosial terhadap perilaku. Peran lingkungan sosial yang pertama yaitu peran keluarga. Keluarga adalah agen sosialisasi pertama dan utama dalam membentuk karakter individu dengan menanamkan nilai-nilai moral, mengajarkan tanggung jawab, dan memberikan dukungan emosional. Yang kedua, ada peran teman sebaya. Kelompok ini sangat memengaruhi perilaku remaja dan pembentukan identitas. Yang ketiga, ada peran norma dan budaya. Dalam masyarakat, terdapat aturan yang tidak tertulis yang memengaruhi bagaimana individu bertindak. Yang keempat, ada peran media sosial. Media sosial bisa menjadi sarana edukatif dan bisa juga menanamkan nilai yang kurang sesuai dengan norma. Yang kelima, ada peran sekolah dan pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam membentuk moral, tanggung jawab, kerjasama, dan berbagai faktor dalam pembentukan perilaku seseorang.
Materi selanjutnya yaitu dinamika kelompok dan hubungan antar pribadi. Dinamika kelompok adalah studi tentang pola psikologis dan perilaku yang muncul ketika individu berinteraksi dalam suatu kelompok. Istilah tersebut merujuk pada proses interaksi yang dinamis dan kompleks yang memengaruhi cara kelompok terbentuk, berfungsi, berkomunikasi, dan memengaruhi perilaku anggotanya. Dinamika kelompok tidak terjadi secara statis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar kelompok. Sedangkan hubungan antar pribadi atau hubungan interpersonal merujuk pada ikatan sosial yang terbentuk antara dua individu atau lebih, didorong oleh interaksi dan pertukaran emosional. Hubungan ini melibatkan komunikasi timbal balik, baik verbal maupun non-verbal, di mana para pihak saling memengaruhi satu sama lain dalam hal sikap, perilaku, dan pikiran. Kedua hal ini sangat memengaruhi satu sama lain, karena salah satu unsur penting dalam dinamika kelompok adalah hubungan antar pribadi. Dalam suatu kelompok, kualitas hubungan antar pribadi sangat menentukan terciptanya kerjasama yang baik, saling percaya, solidaritas, dan kohesi kelompok. Ketika hubungan antar pribadi dalam suatu kelompok bersifat positif, maka dinamika kelompok pun cenderung sehat, harmonis, dan produktif. Sebaliknya, hubungan yang buruk antara anggota dapat menimbulkan konflik, disintegrasi, dan bahkan perpecahan. Adapun unsur dalam hubungan antar pribadi meliputi komunikasi, kepercayaan, empati, timbal balik, dan komitmen. Dengan memahami keduanya, kita dapat lebih bijak dalam membina relasi sosial yang sehat dan turut menciptakan lingkungan kelompok yang harmonis dan produktif. Selanjutnya, saya akan membawakan materi tentang perubahan sikap dan persuasi dalam psikologi. Perubahan sikap dan persuasi adalah dua konsep yang saling berkaitan erat. Persuasi merupakan proses yang dilakukan untuk menghasilkan perubahan sikap. Perubahan sikap adalah perubahan signifikan yang terjadi pada sikap seseorang, baik itu dari negatif menjadi positif. Perubahan ini melibatkan aspek kognitif, efektif, dan konatif. Contohnya, seseorang yang awalnya acuh tak acuh terhadap kebersihan lingkungan bisa berubah menjadi baik setelah mendapatkan informasi mengenai dampak buruk sampah. Sedangkan persuasi adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang lain. Ini melibatkan penggunaan pesan-pesan yang dirancang secara strategis untuk membujuk orang agar setuju atau bertindak sesuai dengan tujuan tertentu. Contohnya, iklan yang menampilkan keunggulan produk untuk meyakinkan konsumen agar membelinya. Jadi, perubahan sikap dan persuasi memiliki hubungan satu sama lain, yaitu persuasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai perubahan sikap. Tanpa persuasi, perubahan sikap mungkin tidak terjadi atau membutuhkan waktu yang lebih lama.